Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada Sabat pagi ini, sebagaimana biasa kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang pada pagi ini saya beri judul Keilahian dan Penyembahan di Sorga yang didasarkan pada Wahyu pasal yang keempat. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena perlindungan dan berkat Tuhan dalam hidup kami, dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi ini ketika kami mendengar dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kami dipenuhi dan dituntun oleh Roh Kudus sehingga kami mengerti akan rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu pada pekan ini kita sebagian besar masih harus bertahan di rumah dan membatasi kegiatan-kegiatan kita oleh karena wabah yang masih meningkat, dan kita berharap dan terus berdoa dan terus bersemangat karena Tuhan beserta dengan kita memberi dan merancang yang terbaik dan tentu memberikan solusi yang indah bagi masing-masing kita. Mari saudaraku sekalian, kita akan lanjutkan perenungan kita yang kita sudah awali dan teruskan, dan kita sudah memasuki kitab Wahyu pasal yang keempat, dan saya sudah sebutkan tadi judulnya Keilahian dan Penyembahan. Saudaraku, Wahyu pasal 4. Coba saudaraku sekalian, mari kita coba membayangkan bila mana saudara atau saya bisa hadir dalam sebuah silaturahmi bersama pejabat pemerintah. Mungkin itu bupati, gubernur, atau bahkan bersama presiden. Wah, suatu pemandangan yang menarik tentunya ya. Bisa hadir dan turut berbicara dengan hormat dengan seorang yang duduk ya di dalam satu ruangan yang penuh kehormatan tadi, dan kita menyampaikan perkataan-perkataan yang penuh hormat, dan tentu ada suatu kegembiraan bisa hadir di tempat seperti itu. Saudaraku sekalian, ini satu situasi yang agung dan penuh hormat, dan inilah yang digambarkan dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Itu adalah semacam penglihatan semacam itu, ya. Namun ruangannya yang berbeda. Ini adalah ruangan sorga, dan tahta Allah, Sang Raja, ada di hadapan para makhluk yang akan diceritakan dalam Wahyu pasal 4 ini. Dialah pemilik dan penguasa alam semesta ini. Dan itulah pemandangan yang dilihat Yohanes yang hendak dipaparkan, dijelaskan kepada kita sebagai para pembaca kitab Wahyu dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Mari kita baca ayat ini. Dalam ayat yang pertama, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudaraku sekalian, tentu terdengar begitu indah ya ketika mendengar kata atau frase ini, pintu sorga terbuka. Ya, coba saudaraku membayangkan kita sedang berlama-lama menunggu satu acara dimulai, dan kita nunggunya di luar, pintu belum dibuka. Dan ketika pintu gerbang dibuka, betapa hati kita penuh dengan kegembiraan, antusias ya. Terlebih yang dimaksudkan di sini adalah pintu sorga. Betapa gembiranya bagi Yohanes. Pintu sorga terbuka, dan bahkan Yohanes mendengar satu suara yang dia pernah dengar, suara yang tidak asing lagi. Itulah suara Kristus sendiri, dan kata-kata itu tentu memberi sukacita dan pengharapan kepadanya.
Dan suara itu kemudian mengajaknya, mari katanya, naik kemari. Ya. Jadi rupanya boleh jadi ini dalam pemandangan itu dia berada lebih bawah dan mari kita lihat lebih ke atas. Mungkin di atas akan lebih terlihat lebih jelas. Mari naik ke atas. Dan rupanya hendak ditunjukkan hal yang penting tentang sesuatu yang akan terjadi. Saya ingin garis bawahi kata akan terjadi sesudah ini. Memang saudaraku sekalian, nampaknya peristiwa-peristiwa itu belum terjadi setelah ini, ya. Namun setelah ini belum. Maksudnya Yohanes masih hendak menuliskan dulu apa yang terjadi di ruangan spesial ini, di sorga di mana tahta Allah berada. Dan itu tentu adalah suatu pemandangan, sekali lagi adalah pemandangan yang penuh dengan keagungan dan tahta sorga. Ya, tahta Allah ada di sana. Betapa indah dan penuh kemuliaan ketika kita berada di tempat itu, saudaraku sekalian. Dan itulah cita rasa yang mau dibagikan oleh Yohanes. Dan agar itu menjadi sebuah pengharapan dan kerinduan kita, saudaraku sekalian. Ketika keindahan sorga, ketika dipaparkan cerita-cerita tentang sorga, betapa nyaman, betapa indah, saudaraku sekalian, tentu itu memberikan satu rasa keingintahuan kita lebih banyak dan kerinduan kita lebih dalam. Ya, sekiranya kita pun mendengar cerita orang pergi ke sebuah kompleks yang begitu nyaman, begitu indah, penuh dengan bunga-bunga dan air yang mengalir. Wah, kita rasanya, di mana itu? Kapan kita bisa ke sana? Nah, saya melihat bahwa Yohanes menggambarkan di awal-awal daripada kitab Wahyu ini, ya, Yohanes mau menunjukkan bahwa jangan terlalu rumit dengan memang keadaan dunia yang sedang rumit ini. Mari kita tujukan pada satu pemandangan indah bahwa kita memang rindu mau masuk ke tempat itu. Itulah sorga yang mana membawa sukacita di mana tahta Allah berada. Kita lanjutkan pembacanya. Pada ayat yang kedua, ya, pada ayat yang kedua dikatakan demikian. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga. Dan di tahta itu duduk seorang, saudaraku sekalian, ya. Dan dia yang duduk di tahta itu tampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Saudaraku sekalian, banyak orang bertanya, di sana bagi orang Kristen yang disembah siapa? Yesus, Allah Bapa, Roh Kudus. Wah, ini saudaraku sekalian, tahta itu ada seorang. Inilah pemahaman kita, pengenalan kita yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Ada seorang duduk di tahta itu. Dan di tahta itu digambarkan begitu terang, begitu memberikan kegemerlapan yang digambarkan seperti katanya bagaikan permata yaspis, permata sardis, permata jamrud, ya. Itulah yang dia ketahui, permata-permata itu bagi Yohanes. Dan bahkan dari zamrud ini melingkupi, memancar suatu sinar yang berwarna-warni seperti pelangi yang melingkupi. Saudaraku sekalian, ada gambaran yang indah tentunya yang ditunjukkan dengan gambaran pantulan batu-batu berharga. Ya, sebagaimana yang diketahui oleh Yohanes. Ya, tadi yaspis, sardis, dan juga zamrud. Memang saudaraku sekalian, batu-batu itu unik sekali tentunya dan batu berharga. Dan zamrud khususnya memiliki keunikan di mana ia bisa mengeluarkan warna-warni tadi, bagaikan pelangi. Yang mana ini merujuk pada Tuhan, pada kemurahan Tuhan dan amarah Tuhan yang reda, ya, ditunjukkan oleh sebuah simbol pelangi, di mana janji Allah tidak akan lagi murka dengan cara banjir air bah pada zaman Nuh. Dan itulah pelangi menunjukkan kemurahan dan kasih Tuhan yang dalam. Baik, saudaraku sekalian, mari kita teruskan pada ayat yang keempat. Tentunya saudaraku sekalian melihat gambaran-gambaran yang ditunjukkan oleh Yohanes. Kita melihat betapa indahnya, dan bukan hanya itu, bersekutu dengan Tuhan. Ada satu kekuatan, ada satu pengharapan. Dan bertambah-tambah sukacita kita karena memang kehadiran Tuhan menyelesaikan berbagai persoalan. Ayat yang keempat, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua.
yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudaraku sekalian, ada 2 gambaran 2 ayat ini. Ayat yang keempat menunjukkan tentang ada 24 ya kelompok makhluk yang disebutkan di sini. Ada 24 tahta dan diduduki oleh 24 tua-tua. Ya, pada ayat yang kelimanya, bahwa sementara ditunjukkan itu ada kilat keluar dari tahta dan ada 7 obor menyala, dan itu adalah ketujuh roh Allah. Lihat di sini di tahta itu roh Allah ditunjukkan. Ya, pribadi kealahan ini minimal kita sudah melihat ada 2 pribadi di dalamnya. Ya, dan ini merujuk pada keilahian yang kita kenal sebagai Trinitas. Ya, saudaraku sekalian, ada banyak memang pertanyaan tentang siapa ke-24 tua-tua itu yang hadir dalam ruangan tahta Allah. Oh, hebat sekali. Ya, kalau saudaraku sekalian ada ruangan presiden hadir di sana, para menteri, dan kemudian ada saudara di sana, nyelip duduk di sana. Saudara mungkin dipertanyakan, siapa orang ini kok bisa duduk di sana? Spesial sekali. Nah, demikian juga saudaraku sekalian, kok ada yang disebut dengan 24 tua-tua ini? Siapa? Kok spesial sekali mereka bisa berada di ruang tahta Allah ini? Dan saudaraku sekalian, mereka tentunya benar spesial. Dan beberapa pembaca Alkitab, penafsir Alkitab, ada yang berpendapat bahwa mereka adalah para malaikat Allah, sehubungan dengan kedekatan mereka dengan Allah. Bagaimana orang bisa dekat dengan Allah kalau bukan malaikat, katanya. Namun saudaraku sekalian, kami berpendapat bahwa para perintis gereja kita pun menunjukkan ya ciri-ciri penting bahwa mereka lebih menunjukkan sifat kemanusiaannya. Ya, sehingga sangatlah mungkin mereka itu adalah makhluk manusia, saudaraku sekalian, yang mewakili manusia yang dapat hadir bersama Allah di tahta sorga ketika mereka telah teruji imannya, ya, dan mereka sangat mungkin adalah orang-orang yang memang dalam hidupnya imannya sangat teruji, dan mereka adalah orang-orang yang kemudian dibangkitkan. Ketika Yesus Kristus mati, ada kubur-kubur yang terbuka dan bangkitlah orang-orang. Dan sangat mungkin kita merekomendasikan bahwa 24 tua-tua itu adalah mereka yang sudah dibangkitkan pada saat itu, dan Tuhan izinkan hadir di ruang tahta Allah mewakili bahwa manusia ya dapat diselamatkan ketika manusia itu mengalami kematian, dan mereka yang imannya ketika hidup benar-benar teruji, mereka lah boleh mendapat kebangkitan dan beroleh hidup yang kekal bertemu dengan Tuhan di sorga, di tahtanya yang sungguh amat mulia. Saudaraku sekalian, kita lihat nanti di akhir pasal ini bahwa mereka ini yang 24 tua-tua ini melemparkan mahkota mereka ke tahta Allah. Karena begitu hormatnya mereka kepada Allah. Padahal saudaraku sekalian, mendapatkan mahkota, ya ini sebuah gambaran saja. Orang lalu sebuah kelompok atau bahkan tentara ya mendapatkan sebuah topi, itu berharga sekali. Maka menjaga topi itu tidak sembarang menaruhnya ya. Demikian juga mahkota, tetapi mahkota itu yang sangat berharga, yang terbuat dari ada emasnya itu tadi, dilemparkan ke tahta Allah. Mengapa saudaraku sekalian? Ini betapa hormatnya kepada Allah, karena sesungguhnya sekalipun mereka dengan susah payah mendapatkan mahkota itu, tapi itu semua pemberian Allah. Iman itu adalah saudaraku pemberian Allah. Ya, iman yang teruji itu dimampukan oleh Allah. Jadi tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Manusia yang boleh hadir dan diselamatkan dan masuk bersama Allah di tahta itu adalah semua adalah gift, adalah pemberian daripada Allah. Baik saudaraku sekalian, mari kita teruskan ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai
muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari seluruh pasal ini, pasal 4 kitab Wahyu, pemaparan tentang keempat makhluk ini paling banyak diceritakan. Jadi keempat makhluk ini ada 4 ayat yang menceritakannya. Ya, ada cukup panjang menceritakan keempat makhluk ini. Sehingga saudaraku sekalian, kita perlu memberi perhatian khusus siapa sesungguhnya, ya. Sebagaimana Yohanes tuliskan, ini agak lebih luas menceritakan keempat makhluk ini. Saudaraku, bila mana tadi ke-24 tua-tua menggambarkan kehadiran manusia yang sangat spesial di sana. Kalau begitu, siapa yang keempat makhluk ini? Gambarannya terlalu, agak banyak keanehan kelihatannya, ya. Ada seperti singa, seperti burung nasar, dan seperti wajah manusia, ya. Dan bila mana cirinya menyerupai makhluk yang juga, nah ini kita perlu membaca kitab Yehezkiel, ya. Dalam kitab Yehezkiel, Nabi Yehezkiel juga mendapat penglihatan, dan penglihatannya adalah penglihatan yang mirip yang diceritakan oleh Rasul Yohanes ini. Dan di dalam kitab Wahyu disebutnya sebagai kerubium, saudaraku sekalian. Itu malaikat yang paling dekat dengan Allah. Dan itu adalah malaikat khusus yang dekat dengan tahta Allah. Jadi saudaraku sekalian, sekalipun para penafsir Yahudi berbeda-beda dan para penafsir lainnya bisa saja memiliki perbedaan dalam tafsiran ini, namun membandingkan hal ini, maka kelihatannya ini adalah kerubium, malaikat Tuhan yang ada. Jadi tadi kita sudah melihat ada manusia di sana dan juga ada malaikat Allah di sana. Sekalipun ada para penafsir Yahudi yang saya ingin ceritakan di sini, bahwa itu adalah gambaran kekompletan kehadiran semua makhluk ciptaan Allah, kata mereka. Ya, singa untuk mewakili binatang buas, burung nasar, ya itu bisa mewakili daripada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan, yaitu burung dan unggas. Lalu lembu itu mewakili ternak-ternak yang dimiliki oleh manusia, dan wajah manusia itu mewakili ras manusia tentunya, ya. Saudaraku sekalian, kita tidak mengikuti pemikiran ini. Namun demikian, saya sampaikan ini betapa kitab Wahyu memang memiliki sedikit misteri yang secara terbuka kita dapat menyelidikinya. Saudara tidak perlu takut mencoba menafsirkan, ini siapa, tapi harus belajar membandingkan dan membaca seluruh Alkitab, ya. Karena kitab Wahyu, sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, seringkali mengutip dan juga memiliki frase-frase yang pernah disebutkan oleh para nabi sebelumnya di Perjanjian Lama khususnya. Dan kita menemukan, ya, kitab Wahyu sekalipun memiliki sedikit misteri, namun apapun tafsirannya, saudaraku sekalian, hal ini merujuk pada keagungan Allah dan tahtanya, yang mana pemandangan seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan situasi manapun, saudaraku sekalian. Namun puji Tuhan, manusia mendapat akses untuk bisa hadir di sana. Itu hal yang penting yang kita harus garis bawahi. Ada banyak pernyataan Alkitab, ada banyak cerita di dalamnya, tapi hal yang penting bahwa saudara dan saya mendapat akses untuk bisa hadir dalam ruang tahta Allah itu. Dan pemaparan itu kemudian, saudaraku sekalian, beralih, ya. Tadi sudah ceritakan ke-24 tua-tua, dan kemudian beralih kepada ciptaan keempat makhluk tadi, namun kemudian beralih kembali kepada ke-24 tua-tua yang tadi sudah disampaikan lebih dulu. Kelihatannya penting rupanya, balik lagi kelihatannya. Berarti penting, karena tindakan ke-24 tua-tua ini mengajak kita sebagai ras manusia menunjukkan hormat kita ini kepada Allah yang satu-satunya
yang layak menerima hormat dan keagungan, ya, dan penyembahan yang hanya ditujukan kepada Dia saja. Saudaraku sekalian, tentu bukan saja nanti, seperti digambarkan tadi, ini akan terjadi nanti. Iya, memang itu akan terjadi nanti, tetapi bukan hanya nanti, bukan hanya dalam penyembahan itu, tetapi dalam kehidupan kita sekarang ini. Ya, setiap penyembahan kita, setiap perenungan kita, ya, dan setiap pengalaman hidup kita, setiap pekerjaan dan pelayanan kita harus ditujukan kepada Dia yang adalah pemilik alam semesta ini. Lalu, saudaraku sekalian, dikatakan ayat 10-nya, maka tersungkurlah, ini tindakannya, ya, yang saya katakan tadi, menutup daripada pasal ini, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan, ayat 11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku, apa yang kita lihat di dalam pemandangan ini sungguh penting tentunya, di mana Yohanes menggambarkan kehadiran Sang Ilahi, ya, pribadi yang digambarkan dengan Dia yang duduk di tahta, kemudian ketujuh obor yang adalah ketujuh roh Allah, dan serta ayat yang tadi Engkau yang telah mencipta, ya. Jadi ada roh Allah yang digambarkan dengan kata 7 adalah roh Allah yang sempurna, dan kata Engkau yang telah mencipta tentunya merujuk kepada firman yang adalah pencipta tadi, ya. Tadi ada kata Yohanes sebelumnya dalam Injil Yohanes, tadinya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, ya. Dan firman itu juga adalah Allah, dan ya, melalui firman itu semua dijadikan, ya. Jadi saudaraku sekalian, ini merujuk kepada keilahian Trinitas tadi, ya. Ketiga pribadi digambarkan dalam tahta kemuliaan Allah ini. Dan bahkan keempat makhluk tadi sebetulnya, sekalipun itu merujuk kepada malaikat, ini ada gambaran bahwa mereka memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Kristus ketika Yesus itu menjelma menjadi manusia di dunia ini dalam pelayanan. Karena disebutkan ada seperti Dia itu seperti wajah singa. Singa dari Yehuda itu siapa? Yesus Kristus. Dia juga digambarkan seperti lembu. Dia adalah pekerja yang tak kenal lelah. Yesus Kristus. Digambarkan sebagai burung nasar, ya, menunjukkan keagungan setinggi langit, dan kemudian digambarkan sebagai wajah manusia karena Yesus kemudian memang menjelma menjadi manusia, memiliki wajah manusia. Saudaraku sekalian, semua itu adalah gambaran dari keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan itulah pelayanan Yesus yang kita dapat lihat di dalam Injil. Dan keempat makhluk itu memiliki gambaran pelayanan Yesus. Luar biasa saudaraku sekalian, semuanya berkaitan satu dengan yang lain. Dan dalam pemandangan itu yang perlu kita lihat adalah ada tahta Allah, ada pribadi kealahan di sana ditunjukkan, ya, ada roh Allah, ada Kristus di sana, dan ada manusia di sana, dan ada malaikat, komplit seluruhnya. Itulah pemandangan indah yang dilihat oleh Yohanes. Saudaraku sekalian, saya merindukan datang hadir di sana, dan tentu saya mengajak juga saudara boleh hadir di sana. Dengan sebuah kerinduan yang sangat, kita bergantung bersandar pada Tuhan, dan Ia menyiapkan akses untuk bisa hadir di sana. Tuhan Yesus yang berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan, yang pada pagi ini kami boleh mendapatkan sesuatu yang indah, betapa Tuhan menunjukkan penglihatan sorgawi buat kami. Dan biarlah kami memiliki satu pengharapan dan kerinduan yang besar, dengan mana kami lebih bergantung bersandar pada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Bapa memberkati kiranya semua pendengar yang boleh mendengarkan siaran ini, agar kiranya mereka sungguh diberkati jasmani dan rohani, terlebih mereka yang sedang bergumul oleh karena iman mereka
terganggu, biarlah Tuhan teguhkan dengan kuasa Roh-Mu. Demikian juga mereka yang sedang sakit, bahkan saat ini begitu banyak orang yang terpapar COVID-19. Tuhan berkenan menjamah mereka dan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh dan kami mintanya dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.